Selamat sore buat kita semua. Jadi pada kesempatan ini kami ingin mempraktikkan atau menunjukkan bagaimana cara membuat isu pada GitHub secara manual lewat GitHub Web dan bagaimana cara membuat isu dengan menggunakan API github.com. Berikut penjelasannya. Jadi sebelum kita membuat isu, terlebih dahulu kita harus memiliki akun GitHub. Jadi itu dapat kita lakukan dengan sign up, lalu nanti login dengan menekan button sign in. Jadi terlebih dahulu kita login ke dalam sistem GitHub. Lalu setelah itu kita membuat repositori baru. Itu ada di halaman dashboard yang button new. Untuk repository name-nya dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Deskripsinya juga dapat ditambahkan, dapat juga tidak ditambahkan atau bersifat opsional. Tapi ada alangkah baiknya menambahkan deskripsi dari tugas. Lalu kita dapat memilih apakah repositori itu bisa dilihat umum atau hanya dapat dilihat oleh orang yang berkontribusi. Itu ada di public sama private. Kita pilih salah satunya. Lalu setelah itu kita menginisialisasi atau memperkenalkan repository. Dengan yang pertama ada add a readme file, ada yang add git ignore, dan yang ketiga choose a license. Jadi ketika kita sudah mengimport repository yang sudah tersedia, maka kita dapat men-skip pada halaman itu. Namun jika tidak, seperti saat ini kita tidak memiliki repository yang tersedia, maka kita harus memilih antara yang ketiga itu atau memilih ketiga-tiganya. Di sini kita hanya memilih add a readme file. Lalu klik create repository. Nah, seperti yang kita lihat, GitHub sudah membuat satu repository kita dengan file inisialisasinya adalah readme.md. Pada readme.md ini dapat kita tambahkan deskripsi-deskripsi yang ingin kita sampaikan mengenai repository ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membuat personal access token. Baru caranya itu yaitu pertama kita ke sebelah kanan atas itu klik dengan mengklik foto profil dan menuju setting. Lalu pada setting kita scroll ke bawah untuk menemukan developer setting. Lalu setelah itu kita memilih personal access token yang ada di sebelah kiri, lalu menggenerate new tokennya. Setelah itu kita bisa masukkan node. Di sini kami membuat personal, nama node-nya, nama tokennya, lalu memilih scope-nya, yaitu repo, dengan mencentang repo itu. Lalu kita scroll lagi ke bawah untuk menggenerate tokennya. Setelah itu kita bisa mengkopinya tokennya untuk dapat digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah dengan create issue secara manual. Adapun langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk ke repository yang akan kita create issue-nya. Di sini kita sudah sampai pada tampilan repository yang baru kita buat, yaitu repository bernama Papwe. Selanjutnya, kita masuk ke menu bar issues untuk meng-create issue baru. Selanjutnya di sebelah kanan ada button hijau bernama new issue.
issue, selanjutnya kita mengklik itu. Di sini kita diberikan beberapa text box yang perlu kita isi. Yang pertama kita isi title-nya bebas sesuai keinginan. Di sini kami membuat namanya tugas PPW. Dengan komen yang bebas juga, di sini kami membuat komennya fill it. Yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah memilih labels dari isu yang akan kita kerjakan. Di sini kami memilih labels tugas. Selanjutnya, submit new issues sehingga issues akan tercreate pada repository. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Jadi, seperti yang kita ketahui, ketika kita membuat isu baru, kita klik dulu button warna hijau, New Issue. Nah, di dalam pembuatan isu, kita akan memilih label. GitHub sendiri telah menyediakan default, yakni ada enhancement, duplicate, dan yang lain-lainnya. Terkadang sesuai dengan kebutuhan kita membutuhkan label khusus. Kita dapat membuatnya dengan kita men-scroll ke paling bawah. Dari label tersebut ada edit label. Lalu di sini akan ditampilkan semua label yang telah ada. Untuk membuat label baru, kita menekan button hijau New Label. Lalu kita memasukkan nama label yang kita inginkan, seperti misalnya tugas, lalu dengan deskripsi yang opsional yang perlu diisi atau tidak, lalu kita memilih warna dari label tersebut. Kita dapat memilihnya secara random. Lalu setelah selesai, kita bisa klik create label. Lalu label tersebut akan dapat kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat isu dengan menggunakan API github.com. Yang pertama, pada kesempatan ini kami menggunakan tools yang bernama Postman. Jadi yang pertama kita harus buka apps Postman dan akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat yang baru, kita menekan tanda plus di sini untuk menambahkan tab baru. Nah, untuk membuat create an issue, kita bisa mencari dokumentasinya di Google, yakni, nah ini, ada create an issue. Jadi caranya itu adalah kita menggunakan metode post, dan kemudian ada link, yang ini. Nah, kemudian kita masukkan ke, ini ada post, kemudian untuk URL-nya itu kita buat seperti ini. Ini kita copy saja. Nah, pada dokumentasi dikatakan ini ada .2 owner, .2 repo. Itu maksudnya adalah itu variabel. Jadi untuk owner buat saja nama owner yang owner dari GitHub tersebut, dan juga nama reponya. Tadi nama reponya itu adalah pubway. Nah, ini bisa kita copy saja. Nah, kemudian kita ganti ke sini. Nah, kemudian dikarenakan kita mau nge-post, mengirimkan ke GitHub kita membutuhkan yang namanya access token.
Mengapa dibutuhkan access token? Karena access token itu digunakan agar si API ini dapat menggunakan GitHub atau repo kita sendiri. Nah, kita masukkan ke dalam ini. Nah, ke token ini. Kita copy access token yang telah kita copy tadi. Nah, ini dia access token. Kemudian di bagian body kita pilih raw. Kemudian kita masukin code yang ini, yang ada pada dokumentasi. Nah, kemudian untuk milestone sama assignment ini kita hapus saja karena di dalam repo yang telah kita buat itu belum ada kita assign orang masuk ke dalam. Nah, untuk title-nya sama aja. Tadi title-nya tadi kita buat aja tugas PPW access token. Terus bodinya bebas, kita buat aja bodinya. Bodinya ini jika di manual tadi itu dengan deskripsi, jadi ini bisa opsional diisi. Kita isi aja fill it. Nah, untuk labelnya tadi kan sudah ada label tugas, jadi kita buat aja label tugas. Nah, setelah itu kita send. Nah, kemudian setelah sudah berhasil, kita lihat di bagian header untuk output-nya. Nah, jadi di statusnya itu 201 created, berarti proses yang dilakukan berhasil. Jika kita ingin mengeceknya, kita bisa langsung mengecek di GitHub kita. Kita refresh dulu. Nah, ada muncul tugas PPW Access Token, label tugas. Seperti itu untuk membuat isu menggunakan Postman. Sekian dari kami, terima kasih.